Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshrafat nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi ini kita dapat menghadiri kembali kegiatan penting kita rutin setiap hari Ahad pagi, yaitu mempelajari tahsin dan tafsir Al-Quran, di mana untuk pagi ini kita melanjutkan surat Al-Baqarah ayat ke-71. Sebelumnya yang saya hormati sesepuh kita Bapak Haji Castub, Bapak Haji Nali, juga jemaah kita yang lainnya, ada Bapak Yufrizal, juga ibu-ibu salihah yang istiqamah di jalan Allah. Itu ada Ibu Yufrizal, ada Mama Kenny, ada Mimi Musyrifah, ada istri saya tercinta Fakhrunisa, ada Mama Noval. Siapa lagi di situ? Ada Mbak Ratna. Ya. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Kemudian juga para jemaah kami yang ada di sekitar PGH ini, serta jemaah kami para netizen yang ada di media sosial, baik itu di Sinar 5 TV maupun di Abu Akram Channel, yang senantiasa setia menanti kajian tahsin dan tafsir Al-Quran yang senantiasa kami pancarkan melalui masjid yang tercinta, yaitu Masjid At-Tawabin. Para jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, sebagaimana biasanya sebelum kita mempraktikkan surat Al-Baqarah ayat 71 ini, alangkah baiknya kita sama-sama mempelajari bagaimana tata cara membaca, baik itu terkait pengucapan hurufnya, makhrajnya, sifatnya, maupun ahkamul hurufnya, hukum-hukum hurufnya, seperti panjang pendek, jelas, samar, dan lain sebagainya. Semua membutuhkan kecerdasan. Jadi yang dapat membaca Quran dengan fasih adalah orang-orang yang cerdas. Dan untuk mendapatkan kecerdasan ini perlu ada guru, ada waktu, ada kesabaran, ada keikhlasan dan istiqamah untuk sama-sama belajar Al-Quran. Oke, kita coba ya. Dengan menggunakan nada bayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harta musallamah ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق
فذبحوها وما كادوا يفعلون. Yuk sama-sama kita coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamah ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال مطبعي, panjangkan. Qala, mat artinya panjang, tabi'i artinya tabiat. Tabiat, karakter. Tabiatnya mesti normal, yaitu 2 harokat. Kalau lebih dari 2 harokat itu enggak normal, bukan tabi'i lagi, ya. Qala innahu nun bertasydid. Itu namanya nun gunnah musyaddadah. Nun yang dibaca dengung karena ada tasydid. Innahu, enggak boleh innahu. Ketahuan enggak pernah belajar. Jadi mesti innahu yaqulu, sama matabi'i. Waw mati sebelumnya dhammah. Yaqulu innaha, nun musyaddadah tajibul gunnah atau gunnah musyaddadah. Nun dengung karena bertasydid. Innaha, ha dari pangkal kerongkongan. Innaha baqaratul la, qaf ya, pangkal lidah, qaqiqu. Baqaratul la, baqaratul la, idgham bila gunnah. Awalnya baqaratun, la dimasukkan menjadi baqaratul la. Zalulun tuthiru, zalu matabi'i sama ya. Waw mati sebelumnya dhammah. Zalulun tuthiru, sa ya, tuthiru, tuthirul arda, ra-nya tafkhim, arda, enggak boleh arda ya, arda. Tuthirul arda, da-nya tebal tafkhim, du, keluar dari pinggir lidah bersama gigi geraham atas. Arda, du, arda. Wala matabi'i, wala tasqil hartha, qaf dari pangkal lidah, qi ya. Wala tasqil hartha, ha dari tengah kerongkongan. Hartha, ra-nya tebal, enggak boleh harsa ya. Hartha, lebih ke dalam ya, lebih ke dalam. Hartha, hartha, musallamatul, musa, sa sisu, dari ujung lidah bersama gigi seri bawah, sa sisu. Musallamatul la syiyata, la syiyata, shin namanya tafashi, menyebarnya udara dengan kuat di dalam mulut kita. La syiyata, la syiyata fiha, fiha. Qalul ana, qalul matabi'i, qalul ana, ana mat badal, ana panjang. Ji'ta, ji'ta bil haqqi, qaf dari pangkal lidah, bil haqqi, bil haqqi. Fadhabahuha, fa desis hamas, fa,
Fadzabahu, ha dari tengah kerongkongan. Fadza ya dari ujung lidah bersama ujung gigi seri atas. Dzalidu. Fadzabahuha ha wa ma kadu yaf'alun, fa ya, yaf'alun, ain dari tengah kerongkongan, yaf'alun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamah ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Yuk langsung coba Pak Yufrizal, silakan. Roknya tebal ya, haur kan har ya, haur sih. Ulang dari wala tasqil. Tha Pak, har tha ti. Ulang. Ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, silakan berikutnya. Ya, Mimi. La zalulun. Hanya jelas Bu ya, har. Shinnya la syiyata. Ulang dari wala tasqil. Betul? Jadi benar-benar dibedakan antara ha dan ha. Fadzabahu ha. Fadzabahu ha. Ulang dari qalul ana. Mari kita ulang sama-sama supaya menutupi barangkali tadi ada kekeliruan kita. Insyaallah dengan bersama-sama dimaafkan kesalahan kita. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu
إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون Sadaqallahul azim. Qala artinya berkata. Siapa yang berkata? Nabi Musa. Innahu artinya sesungguhnya. Yaqulu dia berkata atau dia berfirman. Siapa dia berfirman? Allah Subhanahu wa taala. Innaha sesungguhnya baqaratun sapi betina. Pinter ya ternyata. La tidak zalulun dipakai. Dalul dipakai. Pernah dipakai. Tusiru membajak. Tusiru membajak. Al-arda. Apa al-arda? Bumi atau tanah. Wala dan tidak. Lanjut. Tasqi mengairi. Ya, tasqi itu mengairi. Al-hartha tanaman betul. Musallamatun sehat atau tidak cacat. Musallamatun sehat atau tidak cacat. La tidak lagi. Syiyata belang. Syiyata itu belang. Fiha apa fiha? Di dalamnya atau padanya. Qalu mereka berkata. Al-ana. Al-ana apa? Bahasa Inggris now. Sekarang. Now. Jita. Kamu telah menerangkan atau mendatangkan. Jita kamu telah menerangkan atau mendatangkan. Bil haqqi. Dengan sebenarnya. Hak itu sebenarnya. Bil haqqi dengan sebenarnya. Fadzabahuha maka mereka menyembelihnya. Wama dan tidak. Sama dengan la di sini dan tidak. Kadu hampir. Ya. Mereka hampir. Kadu yaf'alun mereka melaksanakan. Sabar ya. Kita belajar membaca sabar, belajar mengartikan juga sabar. Ya, insyaallah dapat ilmunya. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Surat Al-Baqarah ayat 71. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Musa berkata kepada kaumnya yang sangat ngeyel luar biasa.
menyampaikan kriteria selanjutnya tentang jenis sapi betina. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada kalian semua, sapi betina kriterianya tidak bajak tanah siapapun juga. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin. Tidak pernah mengairi tanaman, tidak cacat dan sehat badan, tidak belang warna badan, mulus bersih seluruh badan. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah lalu mereka pun berkata, baru sekarang wahai Nabi Musa menerangkan hakikat sebenarnya jenis dari sapi betina. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah kemudian mereka menyembelihnya, hampir saja tak melakukannya karena susah payah mencarinya yang sesuai dengan kriteria. Salatullah ini menunjukkan bahwa semua nabi itu memiliki sifat sabar. Walaupun umatnya luar biasa zolimnya, luar biasa ngeyelnya, tetap dilayani, diterima, didengarkan, diperhatikan oleh para nabi, termasuk Nabi Musa yang merupakan salah satu nabi ulul azmi yang sangat sabar menghadapi umatnya, menghadapi cobaan-cobaan. Bayangkan Nabi Musa dengan kaumnya yang ngeyel ini tidak serta-merta melakukan instruksi perintah untuk segera menyembelih seekor sapi betina. Pertanyaannya ini yang membuat mereka sendiri kesulitan untuk mendapatkan seekor sapi betina yang diperintahkan. Awal mulanya Allah memerintahkan, wahai kaum Nabi Musa, sembelihlah seekor sapi betina. Titik di situ. Semestinya sebagai umatnya tidak usah mencari-cari pertanyaan-pertanyaan lain. Sudah laksanakan, selesai. Betul? Jadi apa yang sekiranya jelas, ya, tidak bingung, sesuai dengan akal sehat, tidak menyalahi aturan, laksanakan. Ini bentuk kepatuhan kita kepada Sang Maha Pencipta. Tapi rupanya kaum Bani Israel itu enggak begitu. Hampir semua perintah itu tidak segera dilaksanakan. Selalu ada pertanyaan, selalu ada protes, mengapa, bagaimana, seperti apa.
Itulah watak kepribadian orang-orang Bani Israil. Makanya ditulis dalam Al-Quran, sifat ngeyel, bantah ini sangat tidak baik dalam kehidupan kita. Karena akan terjadi suatu salah paham, salah pengertian. Ya, ujung-ujungnya jadinya panas-panasan. Jadi kita bersama-sama dalam melaksanakan perintah Allah atau perintah apapun yang dianggap baik, tepat dan bermanfaat, segera laksanakan. Seperti pembina upacara, ketika ada laporan dari pemimpin upacara bahwa upacara siap dilaksanakan, maka kata pembina apa? Laksanakan. Ya, siap laksanakan. Nah, demikian. Kemudian mereka bertanya, sudah ditunjukkan sapinya jenisnya adalah sapi betina. Mereka bertanya karena dianggap ngejek, ya, enggak serius. Lalu bertanya, warna sapinya apa? Lalu dikatakan warna sapinya apa? Kuning tua, ya. Ya, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Ini ada pertanyaan lagi, ya, terkait sapi tersebut. Di samping warnanya kuning tua, apa ada yang lain kriterianya? Ya, ditambah lagi nih beban baru, bahwa sapi tersebut tidak pernah dipakai untuk membajak tanah atau membajak sawah. Jadi rupa-rupanya sejarahnya sapi ini digunakan bajak sawah, bajak tanah dari era zaman Nabi, ya. Zaman Nabi Musa udah dipakai tuh. Ya. Dulu kita ingat, ya, sebelum ada mesin canggih zaman sekarang, di semua tempat termasuk di Lombok itu membajak sawah dengan sapi. Itu zaman dulu begitu tuh. Kalau lagi musim hujan, ya, para petani sangat membutuhkan yang namanya sapi untuk membajak sawahnya. Ya, begitu, ya. Karena sapi itu rupanya punya keunggulan, punya kekuatan. Itu sapi itu setengah hari bahkan lebih kuat, ya. Dari pagi terus menarik, ya, menarik atau menginjak-injak tanah tersebut sehingga bisa lembut, bisa hancur. Bahkan bisa jadi, maaf ya, kualitas padi zaman dulu ini kan di era Soeharto ini, di era Soeharto, bisa jadi kualitas zaman dulu itu lebih bagus dari sekarang. Ya, karena memang dari dulu dipakai sapi itu untuk membajak sawah, itu alami. Betul, jamaah? Iya. Dan di kampung itu, walaupun tanahnya itu bekas diinjak-injak sama sapi, airnya jernih, bisa diminum. Bener ya, zaman dulu tuh air sawah bisa diminum, saking bersihnya. Bahkan di Lombok zaman dulu tuh kotoran sapi itu dijadikan sebagai ubinnya, ubin rumah. Jadi kayak semennya lah zaman sekarang. Diplester tuh halus, bersih tuh dari kotoran sapi. Bayangkan tuh zaman dulu tuh kreatifnya manusia, ya. Kotoran sapi bisa menjadi apa namanya, ya, plester, ya. Plester rumahnya. Ya, demikian. Nah, sekarang karena zaman canggih, nggak mau repot lagi, sapinya juga udah berkurang, udah nggak ada, ya pakai mesin canggih, ya, udah zamannya berbeda. Nah, demikian. Nah, setelah disampaikan bahwa sapi tersebut tidak pernah dipakai untuk apa? Membajak tanah. Ditambah lagi tuh
kriterianya. Tidak pernah dipakai untuk mengairi tanaman. Dan sapi tersebut tidak cacat, sehat, gemuk, ya, tidak ada belangnya, mulus, bersih. Ya, ya kan kelihatan tuh kalau sapi-sapi yang dipakai bajak sawah atau mengairi sawah kan ada cacatnya, ada baret-baretnya ya. Jadi kalau sapi yang nggak pernah dipakai mengairi sawah, membajak tanah, sapi itu mulus, bersih. Ya, nah setelah mendengar kok makin sulit ya, jawabannya kok makin berat, makin sulit, rupa-rupanya kaum Bani Israil nyerah. Ya udah cukup, Nabi Musa cukup. Lihatnya udah jelas nih, nggak mau lagi nanya-nanya ya. Makin pusing. Makin nanya, makin ditambah tuh tugas-tugasnya, ciri-cirinya. Udah cukup, Nabi Musa cukup. Akhirnya mereka keliling, cara kita ke kampung-kampung mencari ya kriteria atau ciri-ciri sapi yang dia maksudkan sesuai dengan perintah dari Nabi Musa. Ya, mencari sana sini, betapa susahnya, betapa sulitnya. Ada sapinya kuningnya mulus, tapi ada cacatnya. Tidak cacat, tapi ada belangnya. Jadi sulit sekali. Sampai dikatakan hampir saja tidak jadi menyembelih seekor sapi betina karena sulitnya mendapatkan sapi tersebut sesuai dengan ketentuan. Salahnya siapa? Salah sendiri. Mengapa ngeyel? Kita juga bisa membuktikan jamaahnya. Kalau ada anak kita ngeyel, kesal betul. Kesal banget kita. Kita udah jelaskan ke anak kita begini, jelas rinci. Anak kita ngeyel, waduh dongkol kita. Betul? Iya. Makanya kita berdoa nih, semoga anak-anak kita menjadi anak yang pintar. Ya, anak yang cerdas, enggak ngeyel. Disuruh sholat sekali mau lanjut, disuruh sekolah berangkat, disuruh ngerjain PR kerjakan. Wah enak banget ya. Tapi jarang banget tuh anak kita suruh sekali langsung ada saja alasannya. Terutama ini nih yang banyak membuat menjadi pekerjaan mereka tidak mulus ya. Ini kesibukannya nih. Kata orang sekarang ini setan gepeng. Ya ini kalau disalahgunakan maka bisa membuat program-program hidup kita menjadi terbengkalai. Tapi kalau bagi saya ini lebih dari segala-galanya ini. Kalau bagi saya, karena saya bisa berkarya di sini. Di HP ini saya bisa berkarya. Setiap hari menulis jamaah ribuan judul tuh tulisan saya tuh. Kalau nggak percaya silakan dibuka Google-nya, tulis saja Abu Akrom. Tulisannya banyak tuh. Ada khutbah Jumat, ada syair, ada berita. Alhamdulillah. Ini contoh memanfaatkan teknologi. Buka juga YouTube-nya tuh, tulis saja Abu Akrom. Nah, termasuk kegiatan kita sekarang ini. Yuk kita liput, kita publikasikan dalam media YouTube. Ini menjadi manfaat. Kalau secara teori jamaah, saya sepanjang hari, kadang sepanjang malam melihat HP, menulis, mengedit. Kalau secara teori maaf, mata saya mungkin sudah rabun. Rabun lah. Tapi subhanallah ya, karena niat kita baik, tujuan kita baik, Allah menjaga mata kita. Kan tiap hari kena cahaya nih. Kalau secara teori mungkin mata saya sudah nggak bisa ngelihat. Tapi karena pemanfaatannya lillahi ta'ala, insya Allah jaga mata kita. Iya, Allah jaga kesehatan kita. Jadi mohon doanya semoga saya bisa istiqamah. Ya, karena tujuan kita untuk umat. Jadi kita menulis, kita mengedit, kita berkarya untuk umat. Kita sama-sama berkompetisi dalam dunia teknologi.
teknologi kita manfaatkan untuk kebaikan kita bersama. Mohon didukung, jangan lupa di like, di subscribe. Bila perlu dibagi-bagi jamaah, pahalanya besar. 1 like, insya Allah pahalanya 10. Karena termasuk kebaikan. Insya ikhlaskan hatinya. Semoga ini berkembang. Kalau YouTube kita berkembang kan buat kita syiar agamanya jalan, juga kita mendapatkan pahala jariah. Jadi kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini, kita sebagai umat manusia, umat Islam, jangan mencontohi sifat watak kaum Bani Israel yang selalu mencari alasan, tidak segera melaksanakan perintah-perintah agama. Karena akan menyebabkan kita susah sendiri. Alhamdulillah. Mari kita berdoa. Semoga kita dan anak keturunan kita selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Diberkahi, diberikan rezeki, sehat walafiat, istiqamah dalam iman dan Islam. Dan semoga kita nanti di akhir kematian kita husnul khatimah, selamat di alam kubur, masuk surga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah khirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.